Baik, langkah berikutnya kita mulai mengimpor daftar akun dari Microsoft Excel. Ya. Sebelum kita mengimpor daftar akun, ya, kita harus membuat dulu daftar akun atau bagan perkiraan di Microsoft Excel. Ya. Tetapi kalau daftar akunnya kita sudah buat, kita tinggal buka saja file yang sudah tersedia. Tetapi sebelum kita mengimpor, kita harus ekstrak dulu, ya, ke file, ya, txt tab delimited. Ya, seperti ini. Kita lihat filenya daftar akun jasa. Ya. Terbuka. Setelah kita membuka filenya, kita klik file, save, save STP-nya kita ganti, ya. Kita pilih text tab delimited. Ya. Setelah kita menentukan save STP-nya text tab delimited, kita klik save. Ya. Klik yes. Setelah itu kita keluar dari Excel. Ya. Sekarang sudah tampil yang sudah diekstrak tadi, file yang sudah diekstrak, daftar akun jasa. Kemudian yang ke berikutnya, supaya kita tidak perlu mengedit daftar akun yang sudah tersedia di aplikasi My Accounting Plus versi 18. Jadi kita tinggal impor saja dari Excel yang sudah diekstrak ke aplikasi My Accounting dengan cara klik file, import data, klik account information, kemudian tampil jendela import file. Pada jendela import file, ya, atau di sini import akunnya terdiri dari import file format. Ya. Ini kita tidak perlu diganti atau tidak perlu dirubah. Kemudian first record is, ini juga tetap seperti ini, header record. Kemudian duplicate recordnya kita ganti dari reject them ke update existing record. Setelah itu kita klik continue. Kemudian file yang kita sudah ekstrak tadi, ini daftar akun jasa, kita klik, kemudian open. Kemudian tampil di sini di jendela import data ini, ya, ada import file fields, ya, account number, account name, header, balance, account type. Kemudian kita harus mempertemukan, ya, atau dengan kata lain matching import field, ya, antara import fields dengan my field. Jadi di sini sebentar kita harus bisa mempertemukan account number, account name, header, balance, dan account tipenya. Ya. Caranya kita klik match all sehingga tampil, setelah kita klik match all sehingga tampil account number sama dengan di kolom import field. Iya, matching import field, account number, kemudian account name,
header, balance, dan account type. Setelah itu kita klik import. Setelah kita klik import, jadi di sini di jendela import accounts ini dari 36 dari 36 rekening atau perkiraan, ya, 35 yang tercover atau yang berhasil atau sukses terkirim, sedangkan satunya belum sukses atau tidak sukses. Jadi satu record skipet ini berarti ini yang kita perlu tambahkan sebentar atau edit rekening yang lain. Ya. Sekali lagi dari 36 rekening atau perkiraan yang kita sudah buat di Excel yang sudah diekstrak tadi, 35 yang berhasil diimpor. Satunya belum. Maka kita tetap klik OK. Ya, kita klik OK. Sekarang kita periksa, yaitu di menu account. Ya. Di menu account ini, ya, kita klik di account list. Ya. Di account list. Di account list, setelah kita klik account list, jadi muncul all accounts. Jadi semua, ya, nama rekening atau nama perkiraan muncul di all accounts ini. Ya. Mulai dari current asset, ya, fixed asset, liability, equity, revenue, kemudian cost of goods sold, expense, kemudian ada revenue, ada expense. Baik, kita periksa kira-kira akunnya apa yang belum berhasil diimpor tadi. Ya, kita periksa sesuai dengan contoh. Jadi ada cash in bank, ada account, ya. Ternyata account receivable yang belum terkirim. Ya, kita klik di tanda panah di akun cash in bank. Kemudian setelah itu kita klik new. Ya. Kemudian di sini header account dan detail account kita tetap di detail account. Kemudian account classification assetnya, account tipe atau tipe akunnya. Jadi account receivable itu tipe akunnya account receivable. Kita ganti dari bank menjadi account receivable. Jadi nomor perkiraannya atau nomor akunnya 1001 datar 1200. Setelah itu enter. Jadi account receivable. Account receivable. Ya, account receivable. Setelah itu kita klik OK. Iya, sehingga di sini sudah tampil rekening account receivable, ya. Jadi ada cash in bank, ada account receivable, ada merchandise inventory, ada supplies, ada prepaid rent, ada VAT in. Jadi itu di current assetnya. Kemudian di fixed assetnya, ada equipment, ada accumulation, depreciation, equipment. Kemudian di liability-nya, liability account payable, VAT and salaries payable, accrued expense, VAT out, kemudian income tax payable. Kemudian equity-nya atau modal, Mrs. Davis capital, kemudian Mrs. Davis drawing, kemudian return earning. Kemudian berikutnya revenue, service revenue, sales revenue, kemudian cost of goods sold-nya, cost of goods sold. Kemudian di expense-nya ada VAT and salaries expense, ada water, telepon, electric expense, kemudian supplies expense, kemudian repair expense, depreciation expense, equipment, kemudian rent expense. Kemudian ada revenue-nya, ada revenue, ada expense-nya, ada expense. Ya, setelah kita periksa secara terperinci di kelompok aset, ya, ini ada current asset dan ada fixed asset, kemudian liability-nya, ya, utang atau kewajiban, kemudian equity-nya atau modal, kemudian income atau pendapatan atau penghasilan, cost of goods sold, harga pokok penjualan, expense beban atau biaya, kemudian other income, kemudian ya, pendapatan lain-lain, ya.
kemudian other expense, beban lain-lain. Ya. Jadi kalau dari bagian perkiraan ini ada yang kita mau tambahkan, misalnya di kelompok aset, ya, di kelompok aset secara khusus di fixed asset, ya, kita tinggal klik tanda panah di sebelah kiri nomor rekening. Kita tinggal klik, kemudian klik new atau tambah, untuk tambah klik new, ya. Tinggal kita ganti nomor rekening atau isi nomor rekeningnya, kemudian misalnya ini 1400, kemudian enter. Ya, di sini this account number already exists. Dari akun ini jadi nomornya sudah ada, maka dia tolak. Ya, dia tolak. Jadi di sini 2300. Ya. Nah, dia tampil seperti ini. Misalnya building, misalnya building atau bangunan atau gedung. Ya, setelah itu, kalau mau tambah lagi, klik new lagi, 2310, kemudian enter. Ya. Accumulation, depreciation, building, ya, building, ya, akumulasi depreciation, building atau akumulasi penyusutan bangunan. Setelah itu kita klik OK. Ya, jadi tampil di sini 2300, 2310. Ya, tetapi kalau rekening ini tidak ada dalam bagian perkiraan yang dibuat, ya, maka kita hapus saja. Hapusnya bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan cara klik tanda panah di sebelah kiri nomor rekening. Klik tanda panah, kemudian klik edit, kemudian delete account. Ya, jadi building sudah terhapus. Kemudian berikutnya lagi accumulation, depreciation, building. Klik lagi tanda panah, kemudian klik edit, klik delete account. Ya. Kemudian di liability. Jadi di sini akun-akun yang tidak perlu kita hapus. Jadi trade debtors. Jadi trade debtors ini tadi sama dengan piutang dagang. Piutang dagang ini tadi sudah ada account receivable, maka trade debtorsnya kita harus hapus. Jadi klik tanda panah, klik edit, klik delete account. Ya, delete account. Oke, dia tidak mau, kita tidak perlu hapus. Kemudian liability atau kewajiban atau utang, ya. Dari ini juga kita hapus trade creditorsnya, ya. Trade creditors dia tidak mau juga, maka kita biarkan saja. Kemudian equity, ya, atau modal, kemudian income atau pendapatan atau penghasilan, cost of goods sold, expense, beban, other income, pendapatan lain-lain, kemudian other expense, beban lain-lain. Kemudian setelah itu kita klik close. Ya, kita klik close. Baik, setelah kita mengimpor daftar akun dari Excel ke My Accounting, langkah berikutnya adalah kita men-setting akun pajak. Kita men-setting akun pajak. Ya. Cara men-setting akun pajak, jadi ada di layar komputer atau di layar desktop Anda. Jadi ada list, ya. List di bagian kiri atas. Di bagian kiri atas, ya, klik list, klik,
klik teks kode. Klik teks kode, kemudian kita hapus free GST free. Ya, kita hapus dengan cara klik tanda panah, kemudian klik edit, kemudian klik delete text code. Ya. Kemudian oke. Kemudian yang berikutnya, edit kode pajak GST dengan cara klik edit. Ya, GST. Jadi ini Good and Service Tax. Ya. Kita ganti ini dari GST menjadi PPN. Ya. Ya. Kemudian description-nya, teks kodenya PPN, description-nya pajak pertambahan nilai. Kemudian teks tipenya tetap tidak perlu diganti, Good and Service Tax. Kemudian rate itu 10. Kemudian link account for tax collect-nya itu fade out. Ya, fade out. Ya, kita klik, pilih use account. Kemudian link account for tax paid-nya fade in. Ya, kita pilih fade in, use account. Ya, setelah itu link card for tax authority itu tidak perlu diisi. Setelah itu kita klik OK. Kemudian yang berikutnya atau selanjutnya kita klik kode pajak NT. Ya, NT itu non taxable. Ya, non taxable. Jadi klik tanda panah, kemudian klik edit. Kita ganti NT ini description-nya tidak kena pajak. Ya, tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Kemudian teks tipenya Good and Service Tax, rate-nya 0. Kemudian link account for tax collect-nya ini fade out. Fade out. Kemudian link account for tax paid-nya fade in. Ya, setelah itu use account, kemudian OK. Ya. Jadi dari kedua kode pajak ini, yang lainnya kita boleh hapus. Kita boleh hapus seperti ya GST free export, kita boleh hapus dengan cara klik tanda panah, kemudian klik edit, klik delete text code, kemudian klik OK. Kemudian GCA, GST on capital acquisition, kemudian klik edit, klik delete text code, kemudian OK. Kemudian INP, input tax purchase, kita klik tanda panah, klik edit, klik delete text code, kemudian klik OK. Kemudian ITS, input tax sales, ya, kita klik tanda panah, klik edit, klik delete text code. Kemudian NTD, non tax deductible, jadi ini juga harus dihapus. Edit, delete text code, klik OK. Kemudian PRI GST private use, ini juga klik tanda panah, klik edit, klik delete text code, kemudian klik OK. Ya, baik, setelah kita men-setting kode pajak, langkah berikutnya kita akan masuk ke men-setting link account. Ya, untuk men-setting link account itu nanti kita masuk pada sesi berikutnya. Terima kasih.